Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Mirsya Aditya-Swara, Direktur Utama LPPI, Bapak Agus Edi Sregar, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Ibu Hastari Andriani selaku moderator, serta para hadirin sekalian, para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam mengikuti webinar yang mengangkat tema keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional. Kami menyampaikan apresiasi kepada LPPI yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada hari ini, ya, sehingga mudah-mudahan memberikan pemahaman dan pengetahuan serta pengalaman kepada seluruh peserta yang tentunya ini akan bermanfaat bagi setiap peserta dalam menjalankan tugasnya atau bisnisnya, atau kalau pemangku kepentingan mengambil kebijakan ke depan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal mengenai perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, yaitu bagaimana komitmen Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bagaimana urgensi penerapan di sektor keuangan secara berkelanjutan, dan juga arah kebijakan OJK pada pengembangan keuangan berkelanjutan ke depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di masa pandemi COVID-19, seluruh dunia disibukkan dengan bagaimana memitigasi dampak dari COVID ini, ya, terhadap ekonomi dan juga sektor keuangan, di mana COVID ini tidak terduga, ya, dan belum terjadi sebelumnya, ya. Dan tentunya ini adalah momentum bagi kita semua untuk melakukan berbagai perubahan di era digitalisasi dan juga di era awareness, ya, setiap dunia, ya, negara di dunia atas aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ketika aspek tersebut hendaknya menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan, tidak terkecuali di sektor jasa keuangan, agar ini semua berjalan, ya, memberikan insentif dan memberikan benefit, ya, dalam menjaga keseimbangan alam, mengubah pola hidup, ya, dalam melakukan proses produksi, dan termasuk juga bagaimana kita melakukan perubahan dalam pola konsumsi yang tentunya harus berdasarkan ramah lingkungan, terutama di era digitalisasi pada saat ini. Dan juga bagaimana kita menerapkan agenda sustainability untuk menjamin berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terdapat dua agenda besar di dunia yang saling terkait, ya, di mana Indonesia juga terlibat dalam proses penyusunan hingga memberikan komitmen untuk melaksanakan agenda tersebut. Agenda tersebut bertujuan agar pembangunan berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan efek yang berarti bagi perekonomian dan bagi kehidupan bangsa. Dan juga perubahan iklim, ya, ini juga merupakan agenda yang besar di dunia, dan juga bagaimana ini penerapannya, ya, dapat dilakukan dengan baik, ya, di beberapa negara, ya, terutama di negara berkembang. Dua agenda tersebut masing-masing telah disetujui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement, dan juga Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, sebagai satu-satunya negara anggota G20 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi kepemimpinan di kawasan Asia Tenggara ini, dan juga menjadi jembatan secara kolektif bagi negara-negara
yang tergabung dalam ASEAN, khususnya untuk implementasi keuangan berkelanjutan. Dapat kami informasikan juga bahwa saat ini Sustainable Banking Network telah menempatkan Indonesia bersama Tiongkok sebagai negara first mover dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Ya. Tentunya hal ini terus ditingkatkan agar dapat masuk ke tahap berikutnya, yaitu mainstreaming behavior change atau pembiasaan perubahan sikap secara menyeluruh. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk dapat mencapai komitmen dan implementasi keuangan berkelanjutan, tentunya diperlukan perubahan pola pikir bahwa faktor risiko lingkungan hidup dan sosial merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sektor jasa keuangan untuk dapat menciptakan pembiayaan yang inovatif dan sekaligus melakukan transisi dari bisnis seperti biasa ke pendekatan yang lebih sustainable. Dalam hal ini, peran OJK menjadi sangat penting dan strategis untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan sejalan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan akibat dari dampak COVID-19 di tengah-tengah penerapan digitalisasi perekonomian di seluruh dunia. Untuk itu, kolaborasi yang bersifat domestik dan global perlu terus dibangun sesuai dengan arah ke depan yang telah dibentuk oleh komunitas global, antara lain melalui World Bank, IMF maupun OECD, yang tentunya banyak sekali inisiatif-inisiatif global yang Indonesia dapat juga memberikan kontribusinya. Apabila keseluruhan strategi dan kolaborasi dimaksud telah dilakukan secara optimal, maka seluruh investasi yang dilakukan akan sepenuhnya mengadopsi dan compliant terhadap investasi hijau, di mana setiap keputusan diambil akan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, OJK telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, termasuk diantaranya POJK nomor 51 POJK-POJK-03-2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan juga perusahaan publik, serta POJK nomor 60 POJK-04 tahun 2017 dan KDK nomor 24 KDK-01-2018 mengenai penerbitan Green Bond. Stakeholder telah merespon kebijakan OJK dalam bidang keuangan ini yang berbasis berkelanjutan, antara lain: pertama, implementasi pembiayaan berkelanjutan di 8 bank peserta pilot proyek yang kita sebut first movers, yang dilanjutkan dengan bergabungnya 5 bank lainnya. Kedua, penyaluran portfolio hijau pada perbankan sekitar 809,75 triliun. Yang ketiga, penerbitan Green Bonds PT Sarana Multi Infrastructure sebesar 500 miliar. Keempat, peningkatan nilai indeks SRI ke HATI sehingga saat ini telah memiliki dana kelolaan sebesar 2,5 triliun. Dan juga terakhir, penerbitan ESG Leaders Index oleh Bursa Efek Indonesia untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan ETF bertema ESG. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan insentif untuk mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KPLBB melalui pengecualian BMPK dalam proyek produksi KPLBB, serta keringanan perhitungan ATMR dan penilaian kualitas kredit dalam pembelian KPLBB oleh konsumen. Kedepan, OJK telah mengidentifikasi beberapa program dan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu inisiatif strategis OJK. Antara lain mencakup penyusunan taksonomi sektor hijau yang dapat dijadikan panduan
untuk mengembangkan inovasi produk atau jasa keuangan berkelanjutan. Pengembangan inisiatif ini juga meliputi memberikan insentif dan disinsentif keuangan berkelanjutan. Di samping itu, inisiatif ini juga meningkatkan capacity building bagi internal maupun eksternal lembaga jasa keuangan dan juga mengembangkan strategi komunikasi keuangan berkelanjutan untuk seluruh stakeholder kita dan juga masyarakat luas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami optimis bahwa melalui koordinasi yang baik dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, serta kerjasama dan koordinasi dalam membentuk komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terkait, maka keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dapat diterapkan dengan optimal untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pencapaian dalam target Paris Agreement dan 17 tujuan SDG atau yang disebut Sustainable Development Goals. Akhir kata, semoga keuangan berkelanjutan menjadi sebuah peluang bagi sektor jasa keuangan dan menjadikan inisiatif keuangan berkelanjutan sebagai tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dari lintas generasi ke depan. Selamat mengikuti seminar. Semoga sesi-sesi diskusi selanjutnya dapat berjalan lancar, menarik, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.